Sehingga suatu hari ketika tidur mimpi. Insya Allah kita dapat mimpi yang seperti ini, amin. Khusus bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah. Yang seperti ini khusus bapak, ibu-ibu nanti mimpinya model lain ya bu ya. Habib Ali lagi tidur mimpi masuk surga. Ibu, kemudian bidadari tadi ngomong, Ali, kamu di dunia ada yang nggak suka kamu nyanyi qasidah. Maka saya ini sama Allah, kami di surga diperintahkan sama Allah nyanyi untuk kamu. Terus ngimpi bidadarinya baca qasidah. Kalau Ali Maksum yang suaranya jelek aja seperti itu indahnya. Ali Maksum yang cowok ini suaranya menggetarkan hati kita. Bayangkan kalau bidadari nanti di surga baca ya waridal unsi, jangan dengar suara saya jelek. Bidadari nyanyi ya waridal unsi, masya Allah, mabuk itu. Dinyanyikan sama bidadari qasidah. Begitu bangun dengar suara baca qasidah. Di situ Habib Ali kemudian mantap bahwasanya qasidah ini harus disebar luaskan. Mufti Syafi'i seluruh dunia Islam, semua yang madhabnya Syafi'i di masa itu kalau mau fatwa hukum tanya sama ayahnya Habib Ali, Habib Muhammad bin Husain. Makanya dulu ini pendiri NU ya Hasyim Asy'ari dan juga ya Khalil Al-Bangkalani, karena belajar di Mekah, tinggal di Mekah, ilmunya ngambil dari Habib Muhammad bin Husain. Tapi Habib Muhammad bin Husain udah meninggal. Akhirnya belajar kepada siapa? Kepada putranya. Siapa putranya? Habib Husain. Siapa Habib Husain? Kakaknya Habib Ali. Bagaimana Habib Husain mewarisi ayahnya? Keilmuannya diakui oleh para ulama sehingga beliau menjadi mufti menggantikan ayahnya setelah beberapa kurun waktu. Gantikan ayahnya ya Khalil Al-Bangkalani, ya Hasyim Asy'ari. Dua-duanya dalam kitab Tasniful Asma, halamannya saya lupa, cari sendiri, karya Syekh Yasin Al-Faddani, seorang ulama dari Padang yang berdakwah dan punya sekolah di Mekah, dan luar biasa, karyanya luar biasa banyak. Menuliskan salah satu di antaranya ya Hasyim Asy'ari dan ya Khalil Al-Bangkalani. Kedua-duanya selama tinggal di Mekah kurang lebih 7 tahun kalau saya nggak salah, mondar-mandir belajar kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dan kepada saudara iparnya yaitu Habib Ahmad As-Segaf, salah satu pensyarah kitab Fathul Mu'in, belajar di Masjidil Haram dan di rumah keduanya. Tuh pendiri NU belajarnya sama Habib, Husain bin Muhammad bin Husain. Makanya ya Hasyim Asy'ari rahimahullah, beliau itu dari Jombang datang ke Solo cuman untuk nemui Habib Alwi yang makamnya sekarang di samping Masjid Riyadh, untuk mengatakan, Habib, saya muridnya Pak D jenengan, saya muridnya paman jenengan, menyambung silaturahim. Ini Habib Muhammad bin Husain, keluarga ulama. Jelas semuanya? Kenapa saya teriak-teriak? Biar nggak ngantuk, karena wajah-wajah kelaparan tampak. Maaf ya, harus teriak. Yang paling lapar nih saya, makanya yang paling teriak adalah saya ini. Ini Habib Ali kemudian tinggal di kota Sewun, singkat ya, tinggal di kota Sewun. Salah satu kesenangan beliau adalah seni. Beliau seorang seniman, maka beliau suka dengan syair. Ahli bahasa, ngajarnya nahwu, seniman, suka bersyair. Sehingga suatu hari ketika tidur mimpi. Insya Allah kita dapat mimpi yang seperti ini, amin. Khusus bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah. Yang seperti ini khusus bapak, ibu-ibu nanti mimpinya model lain ya bu ya. Habib Ali lagi tidur mimpi masuk surga. Ibu mau bu? Oh mau, boleh pak. Mimpi aja boleh ya. Kalau masuk surga tanda tanya, karena sebagian besar penghuni surga adalah kaum pria dan wanita sedikit. Kebanyakan wanita tempatnya di neraka. Tapi insya Allah yang bilang mau tadi masuk surga, amin Allahumma amin, karena tidak tergerak untuk minta kecuali yang akan diberi. Sayyidah Rabi Al-Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya, kapan saya tahu doa saya diterima dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Maka Sayyidah Rabi Al-Adawiyah radhiyallahu anha menjawab, ketika lidahmu digerakkan untuk meminta, sebetulnya saat itu Allah sudah memberi yang kamu minta, karena yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita, mintalah, karena kita pengen beri. Allah udah bilang ud'uni astajib lakum, mintalah aku beri. Makanya kalau ada orang udah mau minta berarti sudah diberi. Ibu-ibu tadi minta masuk surga, maka mudah-mudahan segera mati. Begitu bu. Takut juga, aneh ya, pengen cepat masuk surga, kalau didoakan segera mati tidak mau. Betul ibu-ibu? Nah tuh, insya Allah panjang umur semuanya, fitaatillah, sehat wal afiyah, ya ma'lutuf at-tamah daimah insyaallah, amin.
Nah, lanjut ya. Udah lapar? Belum. Anda belum, saya sudah. Jadi saya nggak akan lama-lama. Besok subuh maulid. Besok subuh maulid akbar. Ya, insya Allah berkahnya luar biasa. Begini, mimpi masuk surga, duduk di bawah pohon surga. Nggak sama dengan pohon dunia. Namanya pohon mimpi. Terus didatangi bidadari yang jumlahnya unlimited. Cocok Pak, cocok. Iya, Anda baru dengar aja udah cocok nih. Kemudian bidadari tadi ngomong, Ali, kamu di dunia ada yang nggak suka kamu nyanyi qasidah. Maka saya ini sama Allah, kami di surga diperintahkan sama Allah nyanyi untuk kamu. Terus ngimpi bidadarinya baca qasidah. Kalau Ali Maksum yang suaranya jelek aja seperti itu indahnya. Ali Maksum yang cowok ini suaranya menggetarkan hati kita. Bayangkan kalau bidadari nanti di surga baca ya waridal unsi, jangan dengar suara saya jelek. Bidadari nyanyi ya waridal unsi, masya Allah mabuk itu. Dinyanyikan sama bidadari qasidah. Begitu bangun dengar suara baca qasidah. Di situ Habib Ali kemudian mantap bahwasanya qasidah ini harus disebar luaskan. Mau ada pro, mau ada kontra, yang penting sesuai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai akhirnya beliau buat maulid Simtud Duror. Ini yang pengen saya sampaikan. Poinnya, karena besok kan baca maulid. Ya, tadi kan cuman sampel maulid versi ringkas. Yang full besok pagi. Awas nih kalau ringkasnya suka, fullnya nggak suka. Habib Ali buat maulid namanya Simtud Duror. Namanya Simtud Duror, untean mutiara. Ya, untean mutiara seperti kalung gitu. Simtud Duror. Artinya setiap pasal nih mutiara. Setiap kata itu mutiara. Setiap huruf adalah mutiara. Al-kalimah burrah. Setiap kalimat itu mutiara. Jadi untean mutiara, setiap huruf adalah mutiara. Sehingga kalau kita pengen barokah, sekarang ini sebar luaskan Simtud Duror. Mohon maaf ikhwani rahimakumullah, saya ini sekarang mau cari orang baca maulid susah. Mau cari orang baca maulid susah. Maulid ya, maulid itu seperti hilang, tenggelam. Maka pulang dari Solo, hidupkan lagi nih maulid di rumah Anda masing-masing. Mau 5 orang, mau 3 orang baca Simtud Duror. Kemarin saya duduk di sini pagi-pagi, masya Allah, ada remaja dari Malang di pojok situ duduk baca maulid 5 orang. Waktu qiyam, semangat, senang baca maulid. Maulid ini kalau dibaca benar di rumah masing-masing, janjinya yang nyusun, mu'alifnya berjanji, maulidku ini adalah hadiah dari Allah untuk orang yang hidup di akhir zaman, untuk menambal kekurangan amal mereka. Mereka itu nggak bisa amal seperti orang-orang dulu yang tahajudnya ribuan rakaat, yang puasanya luar biasa, yang zikirnya luar biasa. Orang-orang dulu dengan zikirnya, dengan puasanya, dengan sholatnya dapat karunia dari Allah yang luar biasa. Kita ini nggak bisa niru sholatnya, nggak bisa niru puasanya, nggak bisa niru zikirnya, sehingga banyak karunia Allah yang besar terlewatkan. Habib Ali buatkan formula, baca ini dengan benar, maka paket-paket karunia Allah yang besar yang diperoleh dengan zikir, dengan doa, dengan mujahadah akan diberikan kepadamu cukup dengan baca Simtud Duror. Paket hemat namanya Simtud Duror. Tapi jangan kemudian begini, ya udah deh saya Simtud Duror aja, nggak usah tahajud, ngawur. Ini yang ahli baca Simtud Duror otomatis dia akan dirajin tahajud, dia akan senang cari ilmu. Sebar luaskan maulid ini dimanapun kita berada. Paham maksud saya? Paham? Apa? Baca maulid. Jangan kita nanti baca sholawatnya, qosidahnya banyak, maulidnya hilang. Tadi ini pakai qosidah, pakai atau nggak pakai? Pakai atau nggak pakai tadi ini? Pakai rebana atau nggak pakai rebana? Pakai, enak atau nggak enak? Kalau telinga Anda normal enak, kalau nggak normal nggak enak. Ini masya Allah nih teman-teman, ini suaranya merdu-merdu. Makanya saya baca 2 pasal mundur. Kenapa? Paling jelek suara saya. 2 pasal mundur nih, kewajiban saja untuk buka mimpin. Selainnya saya serahkan. Wala yurawwish siwa mahir, kata Habib Ali Habsyi, nggak boleh nabuh rebana di majelis kecuali orang yang ahli. Kalau nggak ahli nggak boleh. Yang suaranya jelek tahu diri. Kita ini duduk di depan, kalau jelek udah di depan aja duduknya. Suara serahkan yang ahlinya. Semua ada ahlinya. Kalau ceramah Anda dengarkan saja, biar saya yang ceramah. Kenapa? Saya ahlinya. Kalau Ali Maksum yang ceramah kan kasihan, keder. Betul kan? Serahkan saya di sini. Nah, berikutnya diserahkan pada Habib Muhammad. Karena beliau juga ahlinya. Halo. Kok hai? Nah, ini sebarkan Simtud Duror, sebarkan. Nah, mau nyebarkan gimana kalau bukunya nggak punya? Beli. Dan beli buku Simtud Duror yang asli.
Jangan beli yang palsu. Kenapa? Karena yang tidak dicetak oleh keluarganya Habib Anis, nggak dicetak oleh keturunannya Habib Ali, itu bukunya belum diteliti. Cuman asal cetak, ditulis sendiri, sehingga banyak tulisannya yang salah cetak, salah tulisan. Bayangkan kalau Anda pakai kartu ATM, mau ambil duit, saldo Anda ada 2 miliar, Anda masukkan kartu ATM, kalau pinnya salah 3 kali berturut-turut, diblokir. Paham nggak? Lah baca Simtud Duror ini salah semua ya, diblokir nih, paket hemat tidak turun. Karunia ilahiyah yang besar-besar yang dijanjikan Habib Ali diblokir. Kenapa? Bacanya salah, makanya berguru. Ini Simtud Duror Thariqah, belajar, nanya gimana cara bacanya. Jangan asalan, karena itu mengundang Nabi Muhammad SAW. Kalau diterus-teruskan sampai subuh, karena saya lagi bersemangat, muntung lagi bersemangat, saya berhenti biar Habib Muhammad yang kurang semangat berdiri. Karena udah lihat Habib Novel teriak-teriak ini, dia mau teriak seberapa gitu loh. Insya Allah Nabi Muhammad biar melanjutkan ceramahnya, saya tidak tutup dengan salam, biar artinya ceramahnya melanjutkan. Fadhol.